kita bisa ya yang udah dipersiapkan seperti itu Bapak Ibu. Baik, sebentar ini masih berputar. Slide wajibnya di sini. Nah, ini ya. Sambil kita berjalan ya Bapak Ibu. Sambil berjalan ini panduan 30 hari pertama belajar dari mana saja dengan belajar ID. Nah, ini Bapak Ibu jadwal pelatihannya kita bebas untuk improvisasi supaya lebih lama sampai tanggal 20 ya, waktunya lama ya. Akun belajar ID ini bisa mudah digunakan, aman, fitur kolaboratif, penyimpanan lebih besar. Jadi ada 5 terabyte ya Bapak Ibu disediakan untuk drive-nya. Jadi 5 terabyte kalau kita ukur dengan laptop, Pak Rahmat berapa laptop ya? 5 tera. Bisa 5 laptop ya? Nah, bisa 5 laptop ya untuk drive-nya. Jadi kalau kita keunggulan kita menggunakan akun belajar ini, kita bisa banyak informasi atau materi-materi yang kita simpan di drive kita. Jadi gini Bapak Ibu, kalau di Android ataupun di hard disk ataupun di flash disk, kadang ada sempitnya ya seperti itu. Kalau di flash disk kan 5 terabyte itu segimana ya? Kalau ibaratnya drive Google itu lapangan bola, jadi ukurannya itu hanya seukuran sepatu bolanya kalau kita mengukur dengan luas seperti itu ya. Hanya sepatu bola, ukuran flash disk itu hanya sebesar sepatu bolanya saja. Nah, kebayangkan Bapak Ibu. Jadi banyak luasnya drive itu. Jadi kebetulan ini pengalaman ya Bapak Ibu, kemarin saya pindah sekolah. Ternyata laptop yang dari sekolah lama harus dikembalikan. Tapi karena saya terbiasanya menggunakan drive, saya tidak masalah Bapak Ibu. Jadi ketika gonta-ganti laptop pun kita bisa menggunakan akun pembelajaran ini seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi terintegrasi. Jadi misalkan kalau di sini ada kepala sekolah ya. Jadi ketika saya menjadi kepala sekolah pun Bapak Ibu, nah ketika menjadi kepala sekolah perlu Bapak Ibu tahu, ketika sekarang pembelajaran itu dalam masa pandemi tidak mungkin PTMT lagi ya. Kalau seperti ini kayaknya seperti itu. Kita aja ketika libur PPKM seperti ini. Jadi kita harus mampu melakukan pembelajaran menggunakan digital. Tentu saja Bapak Ibu, semua semua teknologi itu tidak akan luar biasa Bapak Ibu tanpa di tangan guru yang hebat. Jadi tenang Bapak Ibu, walaupun Om Google-nya pinter banget untuk ditanyain sama peserta didik kita, tapi teknologi jika diarahkan oleh guru yang hebat akan luar biasa atau transformasional ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kemudian untuk mengawasi guru-guru dalam melakukan pembelajaran pun saya dengan mudah tinggal buka Google Classroom-nya. Ini Bapak Ibu, ini guru kelas 1, kalau saya di SD ya, guru kelas 1 nggak ngajar nih, kelihatan di GC-nya, nggak ada tugas nih. Jadi kita bisa supervisinya dengan mudah seperti itu. Jadi Bapak Ibu pun di sekolah, silakan kepala sekolahnya dimasukkan sebagai pengajar ya Bapak Ibu. Bagaimana sebagai pengajar? Nah seperti ini ya, saya contohkan. Saya contohkan, yang ini saya berhentikan dulu, saya buka di Classroom ya. Ini ya Bapak Ibu, saya akan mencontohkan bagaimana cara membuka Google Classroom ya. Ini dia. Nah, ini drive. Baik Bapak Ibu, ini saya membagikan drive, isi drive saya ya. Isi drive saya yang ini adalah isi drive. Jadi drive ini seperti memori perangkat ya, perangkat seperti perangkat. Oh maaf, kenapa ini tidak bisa ya? Baik, sebentar. Sebentar Bapak Ibu, saya share drive lagi ulang. Ini ya Bapak Ibu, udah terlihat belum? Sebentar ya. Belum muncul. Nah ini ya, ini ya Bu, Bapak. Nah ini ya, ini adalah drive saya ya, drive saya. Nah ini Bapak Ibu, silakan
klik drive.google.com, maka akan keluar seperti ini. Drive-nya Bapak Ibu. Di browser Bapak Ibu. Jadi drive.google.com. Nanti Bapak Ibu akan menjadi seperti ini. Ini untuk apa Bapak Ibu? Ini seperti memori ya. Misalkan kalau Bapak Ibu mau membuat apa ya? Misalkan mau membuat ini, ada di sini. Tinggal tambah Bapak Ibu mau memerlukan apa? Misalkan mau membuat folder. Silakan Bapak Ibu tinggal klik tambah di sini, tambah. Jadi bikin rumahnya ini kan ada pengimbasan. Misalkan saya mau buat lagi folder baru misalkan di sini. Nah, ini misalkan coba ini adalah materi akun folder materi akun pembelajaran. Nah, kita klik di sini. Nah, Bapak Ibu terlihat? Nah, ini ya. Kosong ya. Kosong ya. Nah, kosong. Beda dengan yang ini. Beda dengan yang di sebelahnya. Ini. Nah. Jadi data Bapak Ibu ada di sini semua. Nah, seperti ini. Klik. Nah, ini ya. Ada di kalau yang tadi kosong. Ini Bapak Ibu dalam menambahkan atau tambah, Bapak Ibu bisa menambahkan dari tambah sini di drive.google.com Bu, atau di browser ya. Nah, ini atau di titik 9 di atas. Kelihatan tidak? Nah, ini. Ada? Nah, ada. Nah, ya. Itu diklik titik 9-nya. Ketika Bapak Ibu mau masuk ke Google Classroom, mau ke Gmail, mau ke Drive, atau mau membuat sebuah dokumen spreadsheet, ini ada di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau di akun admin biasanya ada di sini konsol admin. Misalkan di sini ada kepala sekolah, tidak Bapak Ibu? Kalau saya karena kemarin ketika membuat akun belajarnya itu belum jadi kepala sekolah, jadi akunnya belum admin seperti itu. Tapi saya menggunakan akun penjaga ya, karena penjaga belum tentu dipergunakan, jadi saya gunakan gitu. Seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau mau membuat ini, lihat ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau membuat ini, klik, mau membuat sebuah dokumen, kita klik saja di sini, dokumen, klik. Nah, atau Bapak Ibu bisa membuat di sini. Kita coba ya Bapak Ibu membuat Google Dokumen. Template-nya kosong. Google Dokumen kalau di apa? Kalau di Word, di Microsoft kita namanya itu Microsoft Word. Nah, ini uji nih, kita kasih judulnya uji 1. Nah, terlihat tidak Bapak Ibu? Ada file uji 1. Itu ada terlihatnya apa Bapak Ibu? Nah, ini kan. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini file, ini bisa untuk menulis, bisa membuat modul, bisa membuat RPP, ataupun bisa membuat bahan pembelajaran, bahan ajar atau modul. Silakan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bagaimana cara membagikan ke siswa? Bapak Ibu tinggal diklik aja, diklik kanan seperti ini. Nah, lihat Bapak Ibu. Bagikan atau dapatkan link. Bagikan dulu ya. Misalkan kita Bapak Ibu misalkan ada ini ya, kita bagikan. Nah, ini kita bagikan. Nah, ini dia. Ini aksesnya bagaimana? Lihat Bapak Ibu. Nah, ini di bawah, paling bawah. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kita klik. Ini hanya digunakan untuk yang akun dari kementerian aja. Misalkan smp.belajar.id, sd.belajar.id. Ini karena khusus untuk kementerian. smk.belajar.id. Kalau Bapak Ibu misalkan putra-putrinya, maaf ya, peserta didiknya belum mendapatkan akun belajar ID, Bapak Ibu jangan akses ini, nanti tidak bisa. Oke, kita coba ya, kita salin link. Kita salin link, kemudian saya share di Gmeet, di share di sini di chat Gmeet ya. Silakan Bapak Ibu yang menggunakan akun belajar pasti bisa akses. Silakan. Nah, ada yang udah bisa akses? Oh iya, ini ada yang bertanya ya.
Bu Nunung bagaimana? Maaf Bu, izin bertanya bagaimana cara merubah pengaturan drive? Soalnya kadang suka ada file yang langsung tersimpan atau sebaliknya tiba-tiba hilang. Nah itu ya, Bapak Ibu ada yang udah bisa? Ayo acungkan tangan siapa yang bisa, tulis di chat. Ada yang udah akses? Yang menggunakan akun pribadi Gmail biasa tidak akan mungkin bisa membuka itu. Namun, dengan menggunakan akun Belajar ID akan mampu membuka Google Doc tersebut. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita klik. Nah, untuk supaya bisa siapa aja membuka, kita klik ininya Bapak Ibu, klik. Nah, siapa saja memiliki link. Nah, ini siapa saja memiliki link. Aksesnya penglihat saja. Maka di sini salin link. Nah, kita selesai. Maka di sini kita dapatkan link. Nah, ini dapatkan link. Salin link selesai. Oke, kita kirim lagi di chat Gmeet ya. Nah, seperti ini. Minta akses, Bu. Iya, karena Pak Heri Rubiati ini tidak menggunakan akun Belajar. Beda sama yang ini. Sekarang saya share yang siapa saja bisa membuka. Nah, silakan. Nah, oke. Ada yang sudah membuka? Bisa. Nah, Bu Nunung Nuryani udah jawab ya, bisa. Oke, baik Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu. Silakan sambil kalau ada pertanyaan, silakan seperti ini Bu Nunung. Maaf Bu, izin bertanya bagaimana cara merubah pengaturan drive. Soalnya kadang suka ada file yang langsung tersimpan atau sebaliknya. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu tahu ketika seseorang mengirim link itu, ya, ketika seseorang mengirim link, Bapak Ibu, tidak semuanya bisa kita simpan, ya. Kalau misalkan ini hanya bisa terlihat, ya. Misalkan ini kan hanya bisa terlihat, Bapak Ibu tidak bisa edit di uji ya. Di uji ini tidak bisa edit. Bapak Ibu tinggal begini. Contohnya ini nih. Mana ya? Yang saya hanya bisa lihat. Sebentar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapatkan mendapatkan isi Google Drive yang tidak bisa Bapak Ibu simpan, kenapa pengaturannya langsung menghilang? Bukan menghilang Bapak Ibu, tapi ya, Bapak Ibu bukan hilang ya Bapak Ibu, bukan hilang. Nah, itu bukan hilang, tapi sebetulnya Bapak Ibu menggunakan drive orang lain untuk melihat dengan akun Gmail kita, akun pembelajaran kita, ya. Nah, Bapak Ibu kan barusan udah dapat ya akses melihat ini. Nah, Bapak Ibu untuk mengcopy uji 1, Bapak Ibu seperti ini kegiatannya ya. Nah, saya akan membagikan ini. Ini ya. Ini seperti ini ya Bapak Ibu, kalau yang menggunakan laptop, Bapak Ibu akan melihat ini seperti ini. Lihat di atas banyak yang sedang membuka. Nih. Nah, ini banyak yang sedang membuka. Rekun anonim. Nah, ini angsa anonim. Nah, seperti ini. Banyak yang membuka. Kita bisa bagaimana supaya kita bisa mendapatkan file ini? Misalkan kita kliknya file. Nah, ini file. Kemudian buat salinan. Buat salinan seperti ini di sini, file buat salinan. Klik. Nah, salinan uji 1. Masukkan kemana Bapak Ibu? Nah, seperti ini. Masukkan ke drive Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan membuka. Sekarang Bapak Ibu pasti bingung lagi. Kemana? Nah, jadi bukan hilang Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu tidak menyimpannya di drive Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Mungkin Ibu ada yang masih kurang paham? Masih belum paham, Bu? Ibu Nunung? Nah, ini ya. Ibu Walda bisa tapi pakai Gmail, pakai Belajar ID tidak bisa masuk. Iya, Bu, karena Ibu belum sinkronisasi di Android-nya ya, Bapak Ibu. Kalau belum sinkronisasi. Nah, misalkan Bapak Ibu, saya akan bagikan akses ini untuk diubah. Bapak Ibu silakan ketik ya, ketik. Siapa saja bisa mendapatkan link. Nah ini, saya akan merubah akses.
Bapak Ibu bisa memberikan komentar ya. Bapak Ibu akan diberi akses komen ya. Silakan Bapak Ibu akan diberikan akses komen. Sebetulnya saya bisa jangan dulu komen ya karena belum ada gambarnya. Nah, ini ya. Ini akses editor ya. Bapak Ibu bisa memberikan komen. Ini misalkan Bapak Ibu mau menyisipkan gambar. Gambar Bapak Ibu bisa telusuri internet misalkan gambar apa ya? Ciamis. Gambar Ciamis apa sih? Judulnya apa? Nah, ini. Bapak Ibu silakan berikan komentar untuk gambar ini. Silakan. Nah, silakan ini. Nah, silakan. Siapa yang bisa memberikan komentar di sini ya, Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan komentar? Saya akan memberikan tugas ya di sini. Tinggal Bapak Ibu ketik. Nah, ini ketik nama akunnya menggunakan ini. Nah, Bapak Ibu tugaskan, silakan klik, pasti bunyi Gmailnya langsung. Nah, itu ya, Bapak Ibu itu bisa dipraktekkan kepada peserta didik kita. Ya, jadi Bapak Ibu dengan membuat akun ini atau menggunakan akun ini optimal diberikan. Nah, ini ada nih alun-alun Ciamis nih, Bu Iis Kustia, Bu Si Ciamis Manjing Dinamis, Ciamis Bangkit, keren Bu. Nah, seperti itu Bu. Enak ya Pak Bu, kita bisa saling komentar. Ini kalau hanya bisa memberikan komentar. Baik Bapak Ibu, drive-nya ada atasnya. Iya Bu, ada 5 terabyte. Di awal sudah diberitahukan ada 5 terabyte. 5 terabyte itu kalau pakai laptop kita bisa menjadi 5 laptop lah. Kurang lebih itu untuk laptop yang full-fullan seperti itu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini misalkan kalau di SMP lebih gampang Bapak Ibu, anak-anaknya bisa berkolaborasi seperti ini. Kalau di SD tidak bisa ya. Ini kenapa jadi ini ya, tidak bisa diakses. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah ini bisa kita hapus gambar. Bu Dedeh menghapus gambarnya. Baik Bapak Ibu. Nah itu dia ya contoh. Nah, Bapak Ibu saya akan berikan akses yang lain, yaitu sebagai pemberi atau pemberi kontributor, pemberi editor ya, bisa menghapus ya, editor. Nah, editor, Bapak Ibu akan diberikan link, saya ganti lagi linknya. Jadi setiap kali Bapak Ibu memberikan akses, Bapak Ibu itu kalau diberikan akses, Bapak Ibu mengganti akses harus ganti ininya. Silakan Bapak Ibu klik lagi nih. Ini aksesnya editor. Bisa Bapak Ibu mengedit atau memasukkan gambar, sisipkan gambar. Ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Sisipkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau menambah gambar, misalkan sisipkan di sini. Nah, misalkan Bapak Ibu mau upload MGMP Matematika, boleh. Nah, seperti itu. Contoh ini, Bapak Ibu silahkan. Di bawah ya, nah di sini, di sana. Silakan, ada yang bisa menambahkan gambar? Nah, ini Bapak siapa ya? Kok domba anonim ya? Nah, seperti itu. Bapak Ibu silakan, ada yang bisa menambahkan gambar langsung? Nah, sambil menunggu. Oh, ada yang hapus nih. Ada yang hapus Bapak Ibu. Ada yang hapus ini. Ada yang hapus. Ada yang hapus ya. Ada yang hapus ternyata gambarnya. Wow, 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 wow. Ada yang hapus nih. Baik, nah ini ada gambar nih. Udah ada gambar. Siapa nih yang ngasih? Nah ini Bapak Ibu bisa seperti ini. Ini siapa yang ngasih gambar? Bapak Ibu bisa carinya di mana ya? Bapak Ibu bisa cari di sini nih. Kita bisa di sini file ya, history versi. Lihat versi saat ini. Wow, ini tablik akbar, ini ada iklan juga. Wow. Lihat versi history versi. Nah, di sini ada history versinya.
siapa yang membuat ya, membuat. Nah, di sini. Misalkan hanya tampilkan versi yang diberi nama. Nah ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, kalau bisa, nah ini udah ada ya gambar. Itu bisa kolaborasi seperti itu. Enak ya Bapak Ibu untuk tingkat SMP. Nah, ini Bapak Ibu ini ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu memanfaatkan Google hanya dengan Google Doc, yang simple, tidak memakan RAM perangkat Android anak-anak, tapi kita bisa kolaborasi yang luar biasa. Seperti itu. Bisa mengupload foto kegiatan siswa dan bisa ini seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk Google Doc ya. Baik. Apalagi ya di Google Doc biar Bapak Ibu paham. Ini revision history-nya, ya apa-apalah. Ini dari Bapak Ibu aja. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini di Google Doc, kita bisa download. Downloadnya pun kita bisa menggunakan Android kita. Download PDF, banyak ya. Bisa di-download seperti ini. Kita buat salinan, buat baru. Nah, ini tampilan sisipkan, gambar ada. Nah, dari internet, dari drive kita juga ada. Dari URL. Nah, misalkan seperti ini URL-nya. Misalkan kita mau menampilkan gambar apa ya? Misalkan gambar, sebentar ya. Kita mau menampilkan gambar. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau dari URL, kita bisa salin alamat URL ya, URL-nya. Kemudian kita ke sini ya Bapak Ibu, saya ulangi, sisipkan gambar melalui URL. Nah, ini saya udah punya URL-nya, tinggal kontrol V. Nah, ini sisipkan. Nah, seperti ini, tinggal seperti itu. Gampang banget ya Bapak Ibu untuk menyisipkan gambar di Google Doc seperti ini. Nah, baik Bapak Ibu, selain itu Bapak Ibu bisa seperti ini. Lihat ya. Bapak Ibu bisa membuat materi atau ini kita bisa mengeksplor. Oh iya, Bapak Ibu, di sini ada bintang di bawah. Nah, bintang di bawah, klik. Nah, klik bintangnya. Kemudian di sini cari ya. Cari materi tentang apa ya? Tentang belajar.id. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu lihat akun pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa mengcopy ini. Misalkan kita copy, Ctrl C, kita copy di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita copy. Klik. Nah, ini ya Bapak Ibu, ininya kita kecilin dulu. Kita kecilin dulu gambarnya, dihapus satu. Nah, ini ya. Ini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa menyisipkan ini kutipan. Lihat Bapak Ibu ya. Lihat kutipannya. Kita klik kutip sebagai catatan kaki. Nah, langsung ada. Ini sumbernya, bacaan ini dari akun pembelajaran http://www.belajar.id. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat materi atau membuat materi, anak-anak juga bisa akses link dari mana, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk Google Doc ya, itu untuk Google Doc. Kemudian ada header and footer ya. Header and footer untuk apa? Seperti di Word aja, header, footer ini untuk halaman pertama berbeda. Misalkan mau sisipkan halaman, silakan Bapak Ibu nomor halaman. Misalkan di bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini ada nomor halamannya. Kita bisa ya. Wow, ini ada yang mengakses Iskustia, menambahkan gambar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini dia. Baik Bapak Ibu, ini untuk Google Doc ya, Google Doc. Bisa Bapak Ibu eksplorasi di atasnya ya. Nah, ini untuk Google Doc. Baik, saya akan berhenti untuk Google Doc. Ada pertanyaan mengenai Google Doc Bapak Ibu? Ada pertanyaan tidak Bapak Ibu untuk Google Doc? Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu akan melihat lagi. Saya membagikan
drive saya sendiri ya. Itu saya akan membagikan drive. Tadi kita udah membuat dua file uji dan salinan uji. Selain Google Doc, Bapak Ibu bisa mengakses seperti ini Bapak Ibu. Ini nih. Kita lihat di titik 9, jangan lupa. Ini Google Spreadsheet. Google Spreadsheet kalau di Microsoft itu apa ya? Ya, Excel Bapak Ibu. Nah, kita klik. Nah, baru kita boleh Bapak Ibu dari titik 9 ini klik langsung atau langsung tambah. Kemudian klik spreadsheet kosong. Yuk, kita kasih nama ya spreadsheetnya apa ya? Uji 2. Kita kasih nama uji 2. Atau demo 2 ya, boleh. Kita kasih namanya ini ya. Uji 2. Sebentar Bapak Ibu masih berputar. Nah, ini kita kasih nama uji 2. Nah, ini Bapak Ibu uji 2. Sebentar, Bapak Ibu akan langsung muncul di sini. Nah, belum tersinkron. Nah, ini Bapak Ibu udah terlihat ya. Bapak Ibu tambah baru, kemudian klik dan kemudian memberi nama. Nah, ini untuk mengirim sama Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu dapatkan link ya, dapatkan link. Silakan dibatasi atau bebas siapa saja yang memiliki link. Nah, seperti ini. Tinggal salin link. Nah, salin link seperti itu. Selesai. Seperti itu. Nah, itu untuk mengeser, Bapak Ibu bisa membatasi sesuai dengan kebutuhan. Kalau peserta didik kita hanya diberikan akses untuk melihat nilai, misalkan si spreadsheet kita itu kasih aksesnya melihat saja, jadi tidak ada yang bisa merubah nilai yang kita buat. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini saya akan berhentikan, kita akan buka di Google Spreadsheet. Kita akan buka melihat Google Spreadsheet yang telah kita buat di uji 2 ya. Oke, ini dia Bapak Ibu. Nah, ini Google Spreadsheet yang kita buat ya Bapak Ibu. Di judulnya uji 2, bagaimana sih memberikan judul? Bapak Ibu di kiri atas ini ada, nah ini bisa diganti namanya. Nah, ini bisa diganti Bapak Ibu, klik. Nah, klik seperti ini. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, terus kemudian misalkan misalkan kita membuat daftar nilai misalkan ya. Misalkan membuat daftar nilai, silahkan kasih judul daftar nilai. Nah, misalkan kalau di SD IPA ya, atau kalau SMP. Nomor, misalkan nama, nilai 1, nilai 2. Misalkan di sini nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, namanya misalkan yang 1 Joko, misalkan ini Iis. Kemudian ini Rahmat misalkan ya. Nah, ini ya seperti ini Bapak Ibu, seperti di Excel saja. Misalkan ini kita bisa membuat rata misalkan. Ini misalkan 90, ini 85, ini misalkan 70, ini 85, ini 86, misalkan ini 89. Nah, ini Bapak Ibu seperti biasa, kita bisa menggunakan rumus yang diawali dengan sama dengan ya Bapak Ibu. Ini biar kelihatan besar gimana ya, sebentar. Saya bagikan, ini terlihatnya wow, tidak bisa. Sebentar Bapak Ibu, saya perbesar. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu, ini terlihat tidak Bapak Ibu? Nah, ini ya. Wow. Kegedean. Ada foto ibunya itu. Sebentar ya Pak. Ini. Oke, ini kelihatan ya. Ini 150 ya. Ini kita bisa menggunakan sama dengan, kita bisa APRAG. Ini udah dikasih tahu rumusnya juga kalau kita mau membuat rata. Iya, APRAG Bu, ya. APRAG ya. Kalau saya terbiasa APRAG aja deh, biar
Itu adanya ya, Bu ya. Nah, iya. Ini misalkan langsung dalam kurung seperti ini. Nah, ini. Nah, kita tutup kurung, kurung tutup. Nah, langsung ini ada nilainya. Kita juga bisa mengcopy seperti biasa Bapak Ibu. Nah, ke sini. Nah, itu. Seperti itu. Jadi kalau bisa menjumlahkan juga selain rata-rata kita bisa menjumlahkan dengan rumus sama dengan sum, sum, sum. Nah, ini ke sini. Nah, seperti ini. Klik. Nah, ini bisa rata, bisa jumlah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Dengan seperti ini bisa lebih memudahkan Bapak Ibu dalam mengolah nilai siswa ya. Jadi biarkan Bapak Ibu biar anak-anaknya tuh tahu ya, tahu nilainya berapa. Nah, bisa menggunakan ini. Tapi Bapak Ibu, awas jangan memberikan akses editor. Nanti pada dirubah nih nilainya. Bapak Ibu yang udah capek-capek membuat nilai, dirubah sama peserta didik kita. Kalau SMP mungkin bisa melakukan seperti itu ya. Kalau SD tidak. Ya seperti itu. Eksplorasi ada apa aja sih di Excel? Nah, di spreadsheet maaf. Baik Bapak Ibu, di spreadsheet itu ini ya Bapak Ibu, kita bisa cek. Nah, ini ya. Sama dengan di Excel seperti ini. Nah, kita punya download sama, bisa Bapak Ibu downloadnya bermacam-macam versi. Nah, PDF juga bisa, CSV bisa ya. Nah, ini bisa menghapus, sisipkan kolom ke kiri, ke kanan. Nah, seperti ini. Kalau nanti mau dicontohkan, boleh yang mana yang Bapak Ibu butuhkan ya. Ini seperti ini. Nah, bisa memfilter ya. Memfilter itu bagaimana? Misalkan ini. Nah, ini alat. Nah, bisa untuk memfilter ya. Nah, ya Bapak Ibu. Ini untuk memfilter, Bapak Ibu bisa menggunakan filter. Bisa menggunakan filter ya. Ini bisa menggunakan filter di sini ataupun di sini. Ini Bapak Ibu buat filter baru. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa membuat filter seperti itu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kenapa ini Pak Joko? Nah, ini ya. Kita bisa dari A sampai Z. Berarti dari besar sampai kecil ya Bapak Ibu ini. Nah, seperti itu. Untuk membuat filter. Baik Bapak Ibu. Selain membuat filter, kita juga bisa eksplorasi di sini Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan blok dulu dari namanya. Dari namanya. Nah, ini dari namanya. Berarti ini sini. Dari nama dan rata. Nah, Bapak Ibu lihat di bawah ada bintang nih. Ada pelajari, Bu? Kelihatan? Membuka pelajari. Kita akan pelajari di sini. Klik pelajari. Nah, makanya di sini kita bisa langsung menganalisis. Wow, di sini Bapak Ibu ya, kita bisa langsung membuat apa ini? Diagramnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau pengen diagramnya boleh diklik aja yang mana yang ingin Bapak Ibu buat. Nah, misalkan saya mau membuatnya yang ini nih, yang ini. Kita klik yang ini ya, klik. Sebentar. Ini kenapa? Nah, ini kita buat. Nah, ini kita membuat. Nah, ini dia ya. Kita klik. Nah, diklik. Kemudian akan muncul diagramnya. Seperti ini. Nilai 1 ya. Terus Bapak Ibu setelah membuat diagram ini, Bapak Ibu pun bisa ini, lihat, mengedit-editnya ya. Kita bisa merubah diagram atau di sini klik titik 3-nya. Nah, gaya diagramnya mau seperti apa nih? Gaya diagramnya atau sesuaikannya, siapkan. Berbentuk batang bertumpuk. Kalau pengen yang begini, misalkan bentuknya, kita terapkan saja yang itu. Terapkan. Nah, muat ulang ya. Kita muat ulang. Nah, ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kita muat ulang dulu sebentar. Kita edit diagramnya. Kemana ini diagramnya ya? Sebentar ya. Ininya nge-lag, Bu.
ini ya Bapak Ibu, hampir muncul. Nah, ini ya. Kita bisa mengeditnya di sini, edit diagram. Kita sedikit-sedikit biar. Nah, ini misalkan kita mau berbentuknya diagram kolom seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Misalkan kalau Bapak Ibu ini untuk diagram tadi ya dibuat. Bisa Bapak Ibu juga mempublikasikan diagram atau pindahkan ke sheet sendiri. Bisa, silakan Bapak Ibu membuat atau misalkan edit diagramnya bisa membuat apa aja. Misalkan Bapak Ibu pengen ada namanya Joko Iis misalkan seperti itu. Silakan disesuaikan Ibu inginkan ya, seperti itu. Jadi ini cara-cara memanfaatkan Google Spreadsheet. Jadi Bapak Ibu bebas bereksplorasi ya. Nah, pengemasan teks mungkin nanti kedepannya akan ada lebih, kalau ada pelatihan lagi seperti di kegiatan MJMP Matematik kemarin, kita lebih memperdalam di Google Spreadsheet. Kita membuat barcode juga, membuat materi atau bahan ajar ya. Nah, Bu, tertinggal langkahnya karena ini aksesnya dari Android. Mungkin jika di laptop lebih jelas. Kami ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa membuat atau menyaksikan rekamannya ya. Baik Bapak Ibu, itu tentang Google Spreadsheet ya. Saya berhenti membagikan Google Spreadsheet karena masih ada bagian yang lainnya. Baik Bapak Ibu, saya akan mengulang ke drive saya, akan membagikan drive saya. Tadi juga sama Bu, untuk Google Spreadsheet Bapak Ibu bisa menggunakan, bisa menyalin ya. Bisa menyalin atau membuat duplikasi dari kegiatan di Google Spreadsheet ya, bisa Nah, ini ya Bapak Ibu. Wow. Ini ternyata di uji 1 udah pada pinter sisipkan gambar ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan membuat sebuah 9 nih. Modalnya cukup titik 9, kita bisa membuat slide atau slide presentasi ya. Bapak Ibu bisa membuat slide presentasi di sini. Slide presentasi di sini bisa langsung titik 9, klik slide. Nah, klik slide ya. Atau Bapak Ibu bisa ditambah di sini Google Slide, pilih. Nah, ini presentasi kosong. Oke, di sini Bapak Ibu akan diberi nama presentasi. Slide-nya udah jadi ya. Bapak Ibu, slide-nya udah jadi nih. Nah, klik. Nah, seperti itu. Namanya uji 3. Dari drive-nya saya akan berhenti meng-share. Drive-nya, tapi kita uji 3, kita masuk ya. Nah, ini dia slide-nya. Slide-nya seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Bapak Ibu, nah di slide ini Bapak Ibu bisa mengganti ini uji 3, kita ganti namanya menjadi materi organ gerak. Jadi setiap memberi nama ada di kiri atas ya. Nah, seperti ini ya. Kita ganti lagi. Kita ganti lagi uji 3. Uji 3. Nah, seperti ini. Baik Bapak Ibu. Di slide ini senang Bapak Ibu, dengan slide ini kita bisa impor slide dari apapun ya, impor slide misalkan dari Quizzes ya, Quizzes maaf. Dari Quizzes juga bisa, dari PowerPoint bisa, dari Canva for Education bisa Bapak Ibu manfaatkan ini, bisa impor slide ya, dari mana aja.
Nah, seperti ini tampilannya, pembuat tema. Nah, sisipkan gambar. Baik Bapak Ibu, misalkan saya mau menyisipkan gambar dari internet. Nah, di sini saya akan menyisipkan tentang organ gerak seperti ini. Organ gerak. Nah, misalkan organ gerak ikan. Ini, ternyata ya organ gerak ikan. Nah, ini ya organ gerak, ternyata gambarnya ini. Gambarnya harimau. Nggak apa-apa lah. Kita pakai ini aja ya. Karena sedang bergerak. Ini organ gerak. Ya, nah organ gerak dan organ gerak hewan dan manusia. Kalau di SD gini. Nah, ini organ gerak hewan dan manusia. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini misalkan ini kita klik ya. Sisipkan, tinggal disisipkan Bapak Ibu. Nah, ini. Baik, nah ini kita sisipkan lagi ya gambarnya, misalkan sisipkan lagi gambarnya. Dari mana aja boleh Bapak Ibu, upload dari komputer boleh. Misalkan kalau upload, saya nggak punya gambar ya. Saya nggak punya gambar, bentar. Saya lihat dulu. Kalau di ini aja lah. Nah ini klik. Nah misalkan ini pakai thumbnail. Nah di sini Bapak Ibu, ini udah ada 2 gambar. Bapak Ibu bisa gini, tinggal pelajari. Nah pelajari ini, pelajari di sini. Nah ini. Oh maaf sebentar, ininya ternyata ada gangguan teknis. Nah, kalau dari gambar internet, Bapak Ibu bisa dapat dengan mudah ya Bapak Ibu untuk mengeditnya. Seperti ini ya, kita ulang ininya, kita ulang. Tapi sisipkan gambar dulu, telusuri internet, lihat. Materi organ gerak, buku tema. Nah, misalkan ini. Ini misalkan saya mau membuat nih, menyisipkan gambar 1, kemudian 2, kemudian 3. Oke, sisipkan, lihat Bapak Ibu ya. Nah, klik sisipkan. Ini seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mengeksplornya, kemudian ini pelajari, kemudian akan ini keluar ya, keluar untuk ininya. Nah, ini kita klik. Untuk presentasinya Bapak Ibu bisa menyesuaikan kalau di internet ini ya tidak bisa. Nah ini ya, biar lebih gampang lah, yang mana aja fotonya sisipkan. Nah misalkan ini kita menyisipkan 2 buah gambar. 2 buah gambar ini bagaimana Bapak Ibu untuk membuatnya atau menampilkannya ke peserta didik kita? Kita bisa explore di sini. Kenapa ini tidak aktif ya explore-nya? Maaf Bapak Ibu, ininya tidak aktif. Sebentar ya, mungkin jaringannya lagi jelek. Sebentar. Ini ada 2 ya Bapak Ibu. Nah ini. Baik, sebelum ke sana kita lihat dulu ya Bapak Ibu, ada ini. Untuk slide bisa kita merubah latar belakangnya Bapak Ibu, misalkan pilih gambar atau pilih warna. Pilih warna, misalkan warna ini ya, warna kuning. Nah, ini. Bapak Ibu bisa seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pun bisa ini bisa ditambahkan opsi atau format yang lainnya seperti Android saja, seperti itu. Ini kenapa ya tidak bisa diekspor? Sebentar ya Bapak Ibu. Kita klik tambah lagi. Tambah. Nah, tambah presentasinya. Kita sisipkan gambar. Telusuri internet. Nah, ini kita, ibu-ibu sukanya bunga ya. Kita gambar. Nah, ini klik.
Nah, ini Bapak Ibu bisa ya, kalau gambarnya satu bisa, kenapa tadi gambarnya dua tidak bisa ya? Sebentar kita lihat ini. Nah, eksplorasi Bapak Ibu bisa seperti ini. Misalkan kita bisa merubah ini dengan cepat Bapak Ibu. Kita bisa milih, kalaupun begini boleh. Bapak Ibu terserah sukanya seperti apa. Bapak Ibu langsung seperti ini. Harusnya yang tadi yang dua pun seperti ini. Bisa dieksplor langsung ya. Jadi Bapak Ibu bisa dengan mudah membuat materi pembelajaran. Nah, seperti ini. Misalkan ini bunga apa ya? Oh iya, Pak, Google Slide itu seperti PowerPoint, betul. Jadi kalau PowerPoint itu kan kita bisa offline ya, tanpa jaringan. Kalau ini walaupun kita tidak membawa laptop, kita pinjam dari orang lain, kita bisa menggunakan gitu. Jadi saya terbiasa seperti itu. Mungkin ini ya Bapak Ibu bisa membagikannya seperti biasa. Bapak Ibu bisa memberikan akses apapun kepada orang lain, bisa memberikan akses melihat, komentar, bisa akses melihat, memberi komentar, ataupun yang merubah. Ya, seperti itu, tetap seperti itu. Bapak Ibu bisa merubah siapa aja. Dibatasi, kalau dibatasi bagaimana ya Bapak Ibu? Misalkan di sini saya batasi ya. Yang bisa melihat itu hanya misalkan, nah Pak Elan ya, Pak Elan aja nih. Pak Elan misalkan di sini. Pak Elan bisa kita batasi untuk melihat, mengakses melihat. Nah, kirim ke Pak Elan. Nah, seperti ini. Tetap bagikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengirimnya itu membagikan sesuai dengan, nah misalkan ini ganti hanya orang-orang yang ada di list ya. Misalkan dibatasi itu, dibatasi artinya dibatasi hanya orang-orang yang diberi akses aja. Jadi tidak bisa semua mengakses ini. Jadi dibatasi yang ada di sini. Pemilik Google Slide-nya atau dokumennya. Kemudian yang lainnya misalkan Bapak Ibu pelatihan mengajar. Nah, ini Bapak Ibu bisa ya sekarang. Bapak Ibu bisa diberi akses untuk melihat. Cek ya, cek. Nah, Bapak Ibu bisa atau pemberi komentar, biar rame dikomentarin, pemberi komentar, cek ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu akan diberi akses. Kenapa saya itu pakai Google Group ya? Jadi Bapak Ibu masuk ke akun semua Bapak Ibu yang menggunakan ini. Nah, ini Bapak Ibu untuk dapatkan link ini. Nah, ini Bapak Ibu silakan diklik, dibatasi ya. Bagi yang tidak menggunakan akun yang didaftarkan pasti tidak bisa. Nah, jadi Bapak Ibu untuk dibatasi ini hanya untuk orang-orang yang masuk ke Google Group-nya pelatihan ini saja. Ini ya, seperti itu. Bapak Ibu enak ya kalau seperti ini ngajarnya. Cuma 1 jam bisa kita membuat slide untuk 1 hari. Kalau di SMP enak ya Bapak Ibu membuat bahan ajar sekali bisa untuk 6 kelas, 8 kelas. Tapi untuk SD Bapak Ibu ngajarnya sekali untuk kelas seperti itu. Materinya pun full up, banyak sekali ya Bapak Ibu. Ini udah ada yang masuk pemberi komentar, siapa ini? Akun pribadi nih kayaknya. Bapak Asyad ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, ada yang mau memberi komentar? Nah, baiklah. Mungkin cukup ya untuk materi tentang Google Slide. Oh, belum cukup. Kayaknya belum cukup nih. Ada satu lagi nih Bapak Ibu yang paling asik di PowerPoint di Google Slide. Kita bisa sisipkan link YouTube Bapak Ibu video. Nah, video kita bisa link misalkan organ gerak hewan. Nah, kita bisa telusuri ya. Nah Bapak Ibu klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu kan di Google Slide itu. Bapak Ibu tinggal nanti begini aja. Nah, diputar saat diklik. Itu bisa, ini pengaturannya di sini ada. Mau menit keberapa dulu? Misalkan cuma 2 menit yang diambilnya. Boleh tinggal diatur sama Bapak Ibu di sini. Ini enak ya Bapak Ibu. Kita juga bisa memberikan komentar ke sini. Nah, komentar pelatihan. Nah, ini langsung biar banyakkan, langsung klik komentarin tugas ini
misalkan Google-nya Google Slide. Seperti itu Bapak Ibu, enak ya, kita bisa juga membuat ini Bapak Ibu. Nah, sisipkan bentuk Bapak Ibu bisa menyisipkan bentuk apapun. Nah, kalau ada yang guru matematika, nah seperti ini. Sama ya di Google di itu bisa ya nah, silakan Bapak Ibu bentuk misalkan di sini panah juga bisa. Nah, panah ke sana biar bikin panah seperti ini bisa ya. Kemudian Bapak Ibu selain itu untuk Google Slide Bapak Ibu bisa membuat drawing di sini ya. Gambar. Ini word art ya, word art bisa. Nah, sisipkan word art. Word art. Atau misalkan membuat judul. Enter. Enter. Nah, ini langsung ya. Ini word art bisa juga di Google Doc ya Bapak Ibu. Bisa juga di Google Doc, drawing ada di Google Doc ya. Seperti itu. Saya nggak bisa akses bagaimana cara masuk ke Google Group. Nah, Bapak itu nanti karena Google Group itu terbatas Bapak. Saya yang masukkan untuk Google Group. Jadi Google Group itu dibatasi, saya hanya bisa memasukkan 25 orang setiap hari. Mungkin akun Bapak belum masuk ke sana Bapak. Jadi tidak bisa akses seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, ini untuk Google Slide ya. Ini untuk Google Slide. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya berhenti untuk menampilkan Google Slide. Saya kembali ke drive saya sendiri ya. Ke drive materi akun pembelajaran. Ini dia ya Bapak Ibu, udah 3 materi, Google Doc, Google Sheet, dan Spreadsheet, dan Google Slide. Ini ada apa lagi sih Bapak Ibu? Nah, yang paling penting ini ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan membuat kalender ya sini. Nah, kalender. Bisa kita sebelum ke kalender, Bapak Ibu, kita bisa membuat Google formulir, Google Form yang kita kenal itu Google Form ya Bapak Ibu. Google Form itu bisa kita buat ya. Google Form. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan kayaknya ini ada Pak Ketua masuk nih. Kolaborasi membuat soal. Ya, Bapak Ibu. Kenapa kolaborasi? Karena Bapak Ibu sendiri nanti yang akan membuat soal. Saya akan contohkan satu. Misalkan misalkan gini. Organ gerak aktif manusia. Nah, misalkan adalah titik-titik. Misalkan organ gerak aktif manusia itu rangka, tangan. Kemudian kita optionnya pilihan ganda ini ya. Untuk option kita bisa membuat jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kontak centang, drop down,
upload file, skala linear, kisi-kisi, pilihan ganda, bebas Bapak Ibu mau membuat soal, nanti Bapak Ibu akan saya beri akses ya. Kemudian ini tangan, misalkan kaki, rangka, kemudian otot. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuat soal seperti ini, misalkan kita kasih klik wajib diisi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau ini membuat soal. Kalau ini harusnya jadikan kuis ya. Kalau seperti ini membuat soalnya jadikan kuis. Kalau kuis itu berarti ada nilainya kalau membuat kuis. Kita klik di sini Bapak Ibu, pengaturan ya, setelan. Nah, kuis ya, ini kuis, kita jadikan kuis. Nah, pilih kuis. Kemudian jadikan ini sebagai kuis. Kenapa Bapak Ibu? Supaya bisa kita mengisi, ada nilainya, ada bobotnya. Kita simpan ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kalau jadikan kuis Bapak Ibu, ketika diklik, maka di bawahnya ada kunci jawaban. Ini yang betul, misalkan otot. Poinnya berapa nih? Poinnya di sini, misalkan 10. Misalkan setiap poin itu selesai, klik. Oke, Bapak Ibu bisa menyuguhkan juga video di sini. Nah, video organ gerak ikan, misalkan gitu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung. Nah, ini ya, organ gerak ikan, bisa menyuguhkan video seperti ini. Misalkan kalau kita membuat LKPD ini ya, amati video berikut. Video berikut. Informasi apa yang dapat kalian ketahui? Misalkan ini. Informasi dari video apa saja. Nah, informasi dari video. Ini anak-anak disuruh kita pakainya paragraf misalkan, karena harus menginskripsikan. Seperti ini Bapak Ibu. Itu cara membuat soal. Kita bisa menyisipkan gambar juga ya, menyisipkan gambar dari kamera, dari URL. Misalkan kalau dari penelusuran kita gambar rangka ikan. Misalkan seperti itu. Kita bisa, nah seperti ini, klik, sisipkan. Nah, seperti ini ya. Bapak Ibu pun bisa seperti ini membuat soal ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu untuk membuat soal. Nah, untuk membagikannya sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu akan saya beri akses. Kalau Bapak Ibu mau langsung mengirimkan kepada peserta didik, kita klik kirim. Kemudian di sini ada URL, perpendek dulu URL-nya. Nah, ini salin. Nah, salin. Kemudian kita share ke peserta didik. Silakan anak-anak mengisi latihan soal berikut misalkan. Nah, seperti ini. Bapak Ibu. Nah, namun Bapak Ibu bukan untuk mengisi ini, tapi Bapak Ibu harus membuat soal. Harus kolaborasi di sini ya. Saya akan memberikan akses, bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, sini ya. Di titik 3, nah di sini tambahkan kolaborator. Lihat, tambahkan kolaborator. Bapak Ibu akan menjadi kolaborator. Nah, nah ini Bapak Ibu silakan membuat ini ya. Soal di sini diuji ini. Jangan menghapus soal saya, silakan langsung Bapak Ibu membuat. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa langsung di sini siapa yang membuat. Nah, seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu, silakan. Nah, ada yang udah bisa melogin ini. Jadi kita bisa membagikan ke teman-teman kita apa itu Google Form yang bisa kita manfaatkan bersama-sama. Jadi misalkan MGMP IPA nih. Misalkan MGMP Matematika atau IPA membuat soal langsung di Google Form, langsung buat grup MGMP di Google Grupnya. Kemudian semuanya bisa akses. Nah, semuanya bisa membuat soal di sini. Nah, oke Bapak Ibu, saya akan coba login menggunakan akun lain ya. Baik, ada yang sudah bisa Bapak Ibu? Susah kalau pakai akun lain ya. Ada yang sudah bisa login aksesnya? Ini untuk Google Form. Ada yang bisa menambahkan satu soal saja?
Nah, harus pakai laptop ya. Nanti Bapak Ibu boleh dicoba ya, itu untuk contoh pembuatan soal di Google Form. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali lagi ke ini. Nah, ke drive saya ya. Bisa. Nah, itu bisa ya. Jadi bisa kita memanfaat. Jadi kita bisa, sudah bisa Bu. Nah, ini ya, Bapak Ibu sudah bisa. Saya akan ini. Baik Bapak Ibu. Oh, ini ada ya yang membuat judul gambar. Bisa mengakses ini atau membagikan soal untuk membuat bank soal di Google Form. Nah, kita bisa manfaatkan hal ini ya Bapak Ibu. Bisa kita membuat soal dulu di Google Form kalau sudah kisi-kisinya. Nah, seperti itu. Ini ada yang bertanya lagi. Hanya nggak bisa akses Google Group. Nanti kalau ada yang pengen bikin Google Group, ini Google Group ini hanya bisa yang membuat itu akun belajar ID ya Bapak Ibu, tidak bisa akun biasa ya. Nah, ini lah Bapak Ibu membuat soal uji 4. Nah, ini uji 4 sudah membuat soal kita di Google Formulir. Baik Bapak Ibu, di Google Formulir itu bisa dikolaborasikan dengan Google Spreadsheet untuk melihat jawaban ya Bapak Ibu. Nah, Google Spreadsheet. Baik, saya akan berhenti yang ini. Saya akan masuk, lupa ya, tidak memberikan ini. Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu melihat uji 4 ini udah ada yang menjawab. Ya, udah ada yang menjawab ya Bapak Ibu. Udah ada yang menjawab. Bapak Ibu bisa membuat hasil jawaban itu dipindahkan ke spreadsheet atau ke yang tadi. Kita pindahkan ke yang sudah ada ya Bapak Ibu. Buat spreadsheet baru atau pilih spreadsheet yang ada supaya tidak bala atau pabalatak ya, kita pilih spreadsheet yang sudah ada. Kita pilih tadi apa membuat kita apa ya? Kita di uji 2 ya. Kita pilih spreadsheetnya uji 2. Yang tadi kita membuat diagram. Klik ya, kita kembali, kita hentikan yang di Google Form-nya. Nah, kita masuknya ke spreadsheet yang uji 2. Baik ya, spreadsheet kita. Nah, spreadsheet uji 2 ini ya. Nah, ini Bapak Ibu hasilnya yang barusan sudah ikan bergerak dengan sirip. Nah, misalkan itu ya. Kita masuk ke sheet 1 kalau tidak percaya tadi. Nah, ini yang kita buat ya tadi ya. Yang kita buat ini ya, daftar nilai IPA ya. Kemudian ini form respon dari ulangan. Barusan yang di Google Form. Seperti itu Bapak Ibu. Mudahnya dengan Google. Jadi Bapak Ibu enak banget ya, udah dipersiapkan segala macamnya. Skornya juga langsung ada di sini 10/10, berarti betul 10 dari jumlah totalnya 10. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik, kalau ada yang pertanyaan silakan langsung di chat aja ya biar tidak rame ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk menghasilkan di Google Formulir ya Bapak Ibu. Kita akan log out dulu Google Formulir sama Google Form-nya. Kita kembali lagi ke drive kita. Ke drive materi ini. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini yang barusan kita buat uji 4 ya. Uji 4 Sarina. Nah, ini ya. Kita akan buat apa lagi di sini Bapak Ibu? Apalagi ya? Nah, ini dia Bapak Ibu, silakan diekspor. Ini tidak akan salah ya. Nah, kita akan membuat, oh ya, ini Google Meet ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau Gmeet, silakan Bapak Ibu klik Gmeet di sini ya. Klik Gmeet atau meet.google.com ya. meet.google.com ya di browser Bapak Ibu. Saya akan menampilkan bagaimana cara membuat Gmeet ya. Saya akan menampilkan membuat Gmeet ya. Baik Bapak Ibu, saya akan menampilkan bagaimana cara membuat Gmeet. Oke. Ini dia Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu masuk ke meet.google.com, Bapak Ibu akan, kenapa di sini ada pelatihan mengajar di mana saja? Karena ini akun saya ya, karena jadwalnya sekarang ini
ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, tadi kan ada kode kelasnya. Bapak Ibu bisa langsung masukkan di sini ya. Bisa langsung masukkan kode kelas, kemudian klik gabung. Kemudian untuk membuat rapat baru, nah, kita buat rapat untuk nanti bisa gitu. Yang membuat rapat instan berarti langsung sekarang. Jadi Bapak Ibu membuat link Gmeet itu bisa dengan 3 cara, buat rapat untuk nanti, buat rapat instan, atau langsung sekarang juga. Misalkan ada anak yang minta bimbingan nih, misalkan nanti Bapak Ibu juga, Bu, pengen Gmeet sebentar, pengen misalkan pengen mempelajari ini lebih lama. Nah, Bapak Ibu bisa ya langsung mulai rapat instan. Atau di Google Calendar, kita yang akan coba itu kita di Google Calendar ya, Google Calendar. Nah, ini Bapak Ibu diklik ya, ini kalender saya. Nah, ini untuk Gmeet, memulai Gmeet ya. Kita tadi udah klik Google Calendar ya. Nah, sekarang saya akan menampilkan. Nah, ini ya, ini adalah layar saya sekarang ya Bapak Ibu. Nah, ini ya layar saya sekarang Bapak Ibu. Saya akan menampilkan perbedaan dengan akun Google biasa ya Bapak Ibu. Ini layar saya sekarang. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan Gmeet dengan akun belajar, Bapak Ibu mendapatkan fasilitas luar biasa. Oke Bapak Ibu, di sini ini ada titik 3 ya Bapak Ibu. Lihat titik 3, klik. Nah, kita bisa mengubah latar belakang. Nah, bisa mengubah latar belakang. Saya mau di awan, misalkan gini. Kita akan dengan sekejap bisa merubah latar belakang. Nah, ini. Nah, saya udah di awan Bapak Ibu. Hai. Nah, seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu mengubah latar belakang. Ini asik ya Bapak Ibu untuk virtual background-nya. Kita bisa cuma kita bisa menggunakan template yang ini aja. Kalau yang di Google Meet seperti itu. Saya hentikan lagi ya. Tidak di awan lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini, kemudian selain di titik 3 kita bisa merekam ya. Ini keuntungannya Bapak Ibu kalau di akun pribadi tidak ada rekam rapat. Karena sekarang ini sedang direkam, jadi seperti ini. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, rekam rapat. Nah, seperti ini. Kita bisa merekam rapat ya Bapak Ibu. Nah, ini sebentar ya. Kenapa ini jadi kosong? Kenapa rekamannya jadi tidak ini ya? Sebentar ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga Bapak Ibu membuat papan tulis digital ya, papan tulis digital di sini. Di sini ada Jamboard ya, Jamboard, papan tulis digital juga ada di sini. Papan tulis virtual. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, ini dia papan tulis virtualnya. Nah, ini mulai papan tulis baru ya. Ini Google Jamboard. Kalau nah, ini Bapak Ibu aktif bagikan ini ya. Ini bisa menggunakan Drive. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu untuk membuat, nanti silakan Bapak Ibu coba sendiri ya. Karena ini bisa memberikan, bisa mengeluarkan Bapak Ibu karena tidak bisa memanfaatkan papan tulis virtual. Jadi papan tulis bukan hanya sekedar papan tulis ya Bapak Ibu. Di Google di Drive juga kita bisa membuat papan tulis digital ya. Nah, dengan nama Jamboard ya, Jamboard ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa membuat setelannya bagaimana Bapak Ibu, misalkan mikrofon atau speakernya apa. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi bisa Bapak Ibu membuat rekaman. Kemudian seperti itu, bisa angkat tangan ya Bapak Ibu. Nah, angkat tangan. Nah, ini ya angkat tangan. Saya angkat tangan. Nah, ini turunkan lagi ya Bapak Ibu. Kalau udah angkat tangan, turunkan lagi. Nanti pegal tangannya nih. Seperti itu. Jadi anak-anak, makanya tadi saya tahu
Siapa yang mengangkat tangan? Nah, bagus mengangkat tangan. Nah, seperti itu. Saya tahu ya, Bapak Ibu. Karena ada aplikasi ini, seperti itu. Enak ya, Bapak Ibu. Nah, kalau di sini, ada pemberitahuan. Baik itu untuk Google Meet, baik untuk membuat jadwal yang ada di ini. Tadi kan sudah mengklik membuat jadwal di kalender ya, Bapak Ibu. Kita akan menge-share bagaimana cara membuat jadwal Google Meet di kalender. Nah, ini Google Meet. Oh, ini nih ya, kalender. Ini membuat jadwal, misalkan bimbingan kelas metal. Kita akan membuat kelas metal. Kita akan bimbingan minggu depan, misalkan ya. Minggu depan itu berarti tanggal 13. Nah, tanggal 13 tidak bisa ya. Tanggal 15 nggak bisa, udah penuh. Tanggal 16 misalkan. Contoh ini ya. Misalkan jam PM ya. PM, kalau PM berarti jam 1 ya. Misalkan jam 1.15 sampai jam 2.15, 16 Juni. Zona waktunya silakan Bapak Ibu klik. Kita pakainya Jakarta ya. Membuat ini ya. Kemudian ini Bapak Ibu akan mengundang, tambahkan tamu. Tamunya itu misalkan pelatihan. Nah, ini ya. Ini pelatihan ini. Nah, ini juga bisa. Nah, ini ya. Di Google Classroom-nya ada. Ini ada 75 orang. Nah, seperti ini. Bapak Ibu juga bisa mencari waktu. Nah, Bapak Ibu bisa mencari waktu. Karena Bapak Ibu, karena ini diaktifkan dengan seluruhnya, Bapak Ibu akan mencari waktu kosong. Ini find time. Nah, cari waktu. Jadi Bapak Ibu juga bisa mencari, misalkan, wah Bu Elinya ada isi nih jam segini. Bisa seperti itu kalau ada isinya kegiatannya. Kita juga bisa menggunakan Google Meet seperti itu ya. Bapak Ibu bisa menambahkan lampiran juga, misalkan daftar lampiran. Kita pakainya di My Drive ya. Recent. Nah, kita pakai lampirannya yang ini ya, uji 1. Nah, select uji 1. Nah, itu lampirannya. Kita simpan. Nah, kalau disimpan ini ingin mengirim email undangan ke tamu yang menggunakan kalender, kirim. Nah, Bapak Ibu akan menerima ini. Langsung di kalender kita terjadwal. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kalender saya nih, yang jadwal sekarang ini. Itu Bapak Ibu ya. Kalau untuk kalender, kita bisa membuat kalender baru ya. My Calendar misalkan, tambah kalender lainnya. Misalkan Bapak Ibu tambah kalender lainnya, klik buat kalender baru. Bapak Ibu mau buat kalender baru, tinggal diklik aja. Kalender misalkan, kalau ibu-ibu kalender apa ya? Kalender berbelanja misalkan. Kalau ibu-ibu kalendernya kalender shopping gitu Bapak Ibu misalkan ya. Kalender sekolah misalkan ya, kalender sekolah seperti ini. Kalender sekolah Bapak Ibu. Nah, buat kalender. Nah, ini kita bisa buat kalender masing-masing Bapak Ibu. Nah, pembuatan kalender sedang berlangsung ya. Silahkan. Nah, ini kalender sekolah sudah ada, kalender pendidikan SDN 1 Cisadap. Nah, seperti ini. Kita bisa membuat kalender seperti ini. Jadi, Bapak Ibu bisa sinkronisasi baik di kalender biar acaranya tidak pageduk ya. Karena kita mencari waktu luang kadang makin padat ya kegiatannya. Supaya tidak berbentrok, itu bisa kita menggunakan kalender, memanfaatkan kalender. Baik Bapak Ibu, selain kalender, Bapak Ibu juga akan ini ya materinya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan, sambil saya menunggu pertanyaan, saya buka dulu materi. Silakan nanti untuk ya, silakan. Ini Bu, mengenai akun belajar. Ya. Kan saya menggunakan ini Android ya Bu. Jadi ketika akun belajar sama yang satu lagi yang akun yang umum gitu. Jadi kadang masuknya ke akun belajar terus keluar masuk lagi ke akun yang umum. Apakah bisa seperti itu? Gimana Bu? Soalnya ini dilihat drive yang di akun belajar yang barusan Ibu cuma ada uji satunya saja, uji
dua tiga itunya nggak masuk Bu. Baik, Gitu. saya akan ini ya. Udah itu aja Pak Bagus. Ya udah Bu, terima kasih. Baik, berarti kita fokusnya ke user ya. Kita Bapak Ibu fokus ke user. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan Android, perhatikan ya Bapak Ibu. Gini, lihat ya Bapak Ibu, saya akan masuk dengan Android. Masuk dengan Android sebentar ya. Ini saya akan masuk dengan Android dengan nama siapa ya? Ini aja lah. Ini Pangkos ya. Ada Bu Atin. Bu Atin, selamat siang Bu Atin. Bu Atin itu guru saya ya, Bu Atin Mulyati. Nah ini Bapak Ibu. Sebentar saya akan apa ya ini ya. Terdengar tidak Bu? Oh ya ada ya. Baik Bapak Ibu, ketika menggunakan Android, saya akan meng-share ini ya, membagikan layar. Mulai berbagi. Nah ini Bapak Ibu, ini layar Android saya. Jadi ketika Bapak Ibu mau menggunakan Android, pastikan ketika Bapak Ibu mengklik di Google ini, Google Chrome ya, Google Chrome, menggunakan akun belajar. Nah seperti ini, kita menggunakan akun belajar. Ini bisa Bapak Ibu uninstall dulu. Nah ini misalkan ini ya info aplikasi. Nah ini silakan hapus dulu data yang sudah ada, hapus penyimpanan, hapus ininya, silakan. Nanti login kembali menggunakan akun belajar seperti itu. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kita ini dulu ya, hapus dulu semuanya. Ini saya menggunakan Android ya. Jadi ketika Bapak Ibu mau masuk menggunakan Android, tidak bolak-balik ke akun Gmail pribadi kalau mau disinkronkan seperti itu. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Sebentar ya, ternyata nge-lag Android saya. Karena ini menghapus penyimpanan ya. Jadi login kembali Bapak Ibu menggunakan akun belajar di sininya. Jadi Bapak Ibu bisa ini. Sebentar Bapak Ibu. Ininya susah login. Nah, Bapak Ibu, untuk yang di Android memang agak luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu harus menyinkronkan di samping, sebentar ya Bapak Ibu. Aduh. Androidnya nge-lag. Sebentar. Nah, pokoknya Bapak Ibu silakan dicoba untuk Chrome ini. Kalau Bapak Ibu bisa, ada yang bisa. Bu, nggak ada suaranya Bu. Maaf Pak, ini
kita baik Bapak Ibu, sebentar saya masuk lagi Bapak Ibu ke ini, ke Gimit-nya. Siap. Baik Bapak Ibu, nah ini saya share kembali ya layar yang tadi sempat terputus. Nah ini Bapak Ibu lihat di sini, saya akan membagikan layar bagaimana cara menyinkronkan akun. Nah di sini Bapak Ibu klik ya. Nah ini Bapak Ibu klik Chrome-nya, kemudian di titik 3 di atas itu ada di bawahnya setelan, kemudian Bapak Ibu sinkronisasi aktif. Kalau mau ditambahkan layanan Google-nya tinggal diklik aja. Bapak Ibu login apa aja. Misalkan di sini mau diganti akunnya, silahkan Bapak Ibu. Nah mau yang mana? Akunnya banyak. Nah misalkan Bapak Ibu pilih, kalau mau ke akun Gmail biasa tinggal diklik, pasti tidak akan masuk. Nah seperti itu. Kalau misalkan kita milihnya ini ya, kembali maaf, kita ke Chrome lagi, kita pengaturan lagi ke setelan ya. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih. Kalau Bapak Ibu udah memilih satu akun, nah bisa langsung sinkronisasi aktif, tinggal diklik seperti ini. Seperti itu, apa aja yang disinkron. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak akan kembali lagi ke akun Gmail pribadi atau mau bolak-balik pun bisa. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau ini selain penggunaan ini kita juga bisa drive ya. Kita klik drive. Nah, ini kita buka, kita bisa banyak drive ya. Ini kebetulan pakai akun Guru Belajar ID saya. Nah, kita bisa klik foto profil yang di atas, maaf. Kita bisa klik kemana aja. Di sini misalkan. Nah, ke akun ini. Bisa Bapak Ibu. Jadi kemana aja Bapak Ibu maunya. Jadi berubah tampilannya. Nah, kita kembali lagi ke tadi, ke Guru Belajar. Karena saya terbiasa ini ya. Nah, seperti ini. Enak ya. Nah, itu untuk drive. Kemudian untuk Google Classroom. Google Classroom banyak alamat ya Bapak Ibu menggunakan akun Gmail pribadi biasa. Kita klik di sini, klik Google Classroom aplikasinya. Klik. Nah, ini kita bisa menukar. Nah, ini kita tukar juga sama di foto profil di atas. Misalkan di sini mau di mana nih? Nah, klik. Saya mau ganti ke akun ini. Nah, kelas Meta Ciamis ini udah gabung ya. Nah, Bapak Ibu, ketika masuk ke kelas, Bapak Ibu jangan lupa kalau menggunakan Android itu sini masuk ke tugas kelas. Nah, ini kan sudah ada ya. Ini udah ada presensi pertemuan virtual. Silakan Bapak Ibu isi presensinya. Nah, silakan Bapak Ibu isi presentinya dulu. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa ini. Sebentar. Ini daftar hadirnya. Nah, ini jangan lupa ditarik ke atas. Nah, kemudian tandai sebagai selesai. Ngerti? Tandai sebagai selesai. Ini tugasnya akan berubah menjadi warna abu. Tadinya yang biru. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau menggunakan Android. Kalau menggunakan laptop, lihat tugas, kemudian serahkan. Nah, seperti itu. Jadi beda-beda ya tergantung Androidnya. Ini Bapak Ibu udah dikasih 30 modul. Nah, ini udah banyak ya.
30 modul untuk memperdalam materi ini. Meet and Jamboard. Nah, ini ada. Nanti di akhir ada uji kompetensi yang menjadi syarat sertifikat Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Mengerti Bapak Ibu? Nah, ini untuk menggunakan Android ya. Jadi jangan lupa menyerahkan. Kalau tidak diserahkan, saya tidak akan tahu Bapak Ibu itu udah mengerjakan atau tidak. Ya, karena nilainya akan langsung masuk di daftar nilai. Seperti itu. Bapak Ibu juga bisa melihat teman-teman satu kelasnya. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau membuat kelas di Android, tinggal klik tambah, buat kelas. Nah, kelas misalkan kelas 1. Nah, kelas 1. Nah, ini bebas ya. Kelas 1 SDN 1 Limba Negara Raya. Nah, buat kelas. Nah, seperti ini. Klik buat kelas. Nah, ini udah jadi ya. Kita bisa buat kelas di Android ya. Kemudian kita memasukkan anggota. Nah, tambah misalkan bagikan. Misalkan di sini Joko apa ya, Joko apa? Pak Joko apa ya? Akunnya. Nah, saya lihat dulu ya. Ya udah, saya pakai akun pribadi saja. Nah, Eli Mulyaningsih misalkan. Ini silakan salin link. Nah, kemudian ini klik undangnya. Klik undang di atas. Seperti itu, ini diundang. Atau kalau Bapak Ibu menambahkan, nah, salin link. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu bisa kalau pengen melihat kode kelasnya, Bapak Ibu bisa lihat di laptop aja ya, untuk melihat kode kelas ini. Seperti itu Bapak Ibu, enak ya membuat kelas. Misalkan kalau kepala sekolah kita tambah guru ya, tambah guru di sini. Ini kan ini Eli Mulyana. Nah, ini ya. Klik undang. Sebagai guru misalkan kepala sekolah untuk mengawasi kegiatan pembelajaran ini. Seperti itu Bapak Ibu. Enak ya? Nah, seperti itu, ini di Android. Bapak Ibu juga bisa memberikan forum, post to forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melampirkan apa saja. Bisa dari drive, bisa link, bisa upload file. Nah, enak ya. Dari Android pun bisa seperti ini. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan khawatir, walaupun kita tidak buka-buka laptop, di Android kita bisa ya, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, nah, ini kita kalau misalkan mau dijadwalkan, mau membuat tugasnya sekarang, besok biar tidak usah membuat jadwal. Nah, langsung jadwalkan 7 jam 8 otomatis. Enak ya Bapak Ibu. Nah, tinggal jadwalkan. Nah, kalau dijadwalkan di tugas kelas itu akan warnanya abu, tidak akan ada. Oh, ini kan forum ya, pengumuman tersimpan. Nah, ini buat besok. Seperti itu Bapak Ibu, enak ya. Di post to forum bisa jadwal, di tugas kelas juga bisa jadwal. Enak ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita akan kembali ke akun saya ya. Ini itu untuk mencontohkan membuat kelas. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu masuk ke sini. Saya akan melihat tugas Bapak Ibu siapa yang sudah dikumpulkan. Nah, ini ada yang sudah dikumpulkan belum? Nah, belum ada yang menyerahkan. Ada 7 orang. Kita klik. Nah, ini siapa aja yang sudah diserahkan? Bu Ai, Pak Nah, yang sudah diserahkan Bu Ai, Pak Mong, Pandang Darsono, Pak Engkos Mayadi, Bu Nunung, Bu Widya, dan Pak Yadi. Itu seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung ini. Nah, kita klik.
beri nilai. Kita klik beri nilai, kembalikan. Ini siapa yang dikembalikan ya? 100 misalkan seperti itu. Nah, Bu Ai, kembalikan ke Bu Ai. Kembalikan. Seperti itu, gampang kan nilainya? Enak ya, di Android pun bisa seperti ini. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Nah ini, otomatis dinilai satu orang. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian selain itu, Bapak Ibu, misalkan ini yang diserahkan. Saya akan mau membuat komentar buat Pandang Darsono. Misalkan ini 100 ya, karena udah mengumpul. Kita bisa buat komentar atau berbicara dengan peserta didik kita. Terima kasih Anda sudah mengisi resensi. Klik. Nah, saya kembalikan ke Pandang. Nah, seperti itu. Enak ya? Wow, tugas dikembalikan ke Pandang. Nah, jadi di sini gua dinilai. Seperti itu. Itu menggunakan Android. Itu kemudahan kita menggunakan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu bisa langsung, kenapa saya walau bisa jawab di mana aja bisa ngecek, karena saya juga sinkron dengan Android. Seperti itu. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, ada yang nah ini tadi diundang sebagai guru. Nah, terima atau tolak silakan langsung. Otomatis itu Bapak Ibu. Ini satu Android bisa banyak akun gitu. Jadi kalau di SD Bapak Ibu best practice-nya saya mengajar itu di kelas yang tidak banyak yang memiliki Android. Jadi satu kelompok itu akunnya di satu HP itu 8 orang, 6 sampai 10 orang. Jadi genti-genti gitu. Ditukar-tukar, di roll di sininya. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Nah, ini ya. Saya akan berhenti berbagi. Ini akan log. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan kembali? Ada yang kurang dipahami? Bagaimana Bapak Ibu? Nah, yang presensinya tidak ada boleh di-refresh dulu Bu, F5 atau di-refresh dulu. Seperti itu. Di Android Bu, Ibu masuknya ke Google Class mana Bu? Ibu masuknya ke Google Class mana? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke mana ini? Ada yang pertanyaan lagi? Silakan Bapak di Android. Mungkin Ibu masuknya tidak menggunakan akun belajar atau akun mana yang Ibu gunakan? Karena di sini masih ada Bapak Ibu yang menggunakan akun-akun bukan akun belajar. Baik, saya akan memperlihatkan ya ke Bapak Ibu bagaimana ini tidak menggunakan akun belajar. Apa bedanya? Bapak Ibu, ketika akun belajar itu digunakan, ya, ketika akun belajar digunakan, Bapak Ibu akan melihat perbedaan yang nyata, ya, nyata. Kemudian ini saya akan membagikan di laptop ya untuk Google Class-nya. Ini kelas. Oke, baik Bapak Ibu, ini saya akan masuk ke kelas Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini ya, ini kelas kita. Ini dia ya Bapak Ibu. Ini silakan Bapak Ibu. Ini ketika masuk ke akun belajar Bapak Ibu. Ini di sini Bapak Ibu. Ini anggota, lihat Bapak Ibu. Perhatikan apa bedanya Ibu Ai Suryani dan Bu Ai Waryamah. Lihat. Kalau di sini ada undang wali, kalau di sini Bu Ai Waryamah tidak ada ya Bapak Ibu. Nah, artinya Bapak Ibu, Ibu Ai Suryani menggunakan akun belajar ID. Kalau Bu Ai Waryamah menggunakan Gmail biasa. Tidak ada akses undang walinya. Begitu Bapak Ibu ya. Begitu. Mengerti Bapak Ibu? Nah, itu dia perbedaannya. Kemudian untuk satu kelas Bapak Ibu,
bisa bisa untuk 1.000 peserta atau peserta didik kita. Jadi satu SMP pun bisa satu kelas kita gitu. Kita bisa satu misalkan kita punya satu misalkan pelajaran IPA. Nah, satu angkatan kan itu ada 800-an ya kalau SMP bisa masuk kelas kita semua tuh Bapak Ibu. Jangan khawatir seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu selain itu di sini di pengaturan Bapak Ibu bisa mengatur ya. Ini pengaturan terus ke bawah. Nah, ini kode kelas bisa kita temukan di sini. Ini kode kelas Bapak Ibu. Nah, ini kode kelas ya di Google Class. Link undangan bisa langsung Bapak Ibu klik. Nah, ini tampilkan kode kelas. Misalkan kita bisa mengundang anak-anak dengan ini. Nah, ini ya Bapak Ibu kelas kita. Kemudian siswa dapat memposting dan memberi komentar. Berarti batasannya, tugas kelas di forum, tampilkan notifikasi dipadatkan. Nah ini, buat link Google Meet. Ini kalau membuat link Google Meet, akun Gmail biasa tidak bisa login ya Bapak Ibu. Jangan seperti saya menggunakan Gmeet-nya dari Google Classroom. Ternyata yang akun biasa tidak bisa login. Nah perhitungan nilai keseluruhan. Tanpa nilai tampilkan nilai keseluruhan seperti ini ya. Kategori nilai seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu setel tergantung kemauan Bapak Ibu. Kelasnya Bapak Ibu untuk nilai Bapak Ibu ini. Nah, kita bisa melihat nilai di sini. Nah, ini ya. Kita bisa melihat nilai juga. Nah, kita bisa melihat nilai juga ya Bapak Ibu di laptop. Nah, nanti kita bisa mendownloadnya. Maaf Bapak Ibu nge-lag. Nah, ini masuk lagi ke sini. Sebentar ya Bapak Ibu, ternyata ininya Baik Bapak Ibu, sebentar. Nah ini ya Bapak Ibu, ini di laptop ya. Kalau di laptop sedang presentasi memang seperti ini. Nah ini buku nilai Bapak Ibu. Nah ini buku nilai Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah ini ternyata susah ya. Karena banyak sekali pesertanya. Nah ini dia. Nah buku nilai. Seperti ini Bapak Ibu. Buku nilai. Aduh. Ternyata nge-lag begini ya. Nah ini buku nilai, silakan Bapak Ibu. Mungkin karena banyak tab yang terbuka jadi susah melihat nilai. Masuk ke tugas kelas aja. Nah seperti ini. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Nah Google Classroom. Ya silakan, nanti saya akan share juga. Kalau yang menggunakan Android saya share aplikasi yang benar untuk download Google Classroom karena ternyata tadi juga ada yang salah menggunakan aplikasi. Nah, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, baik saya cukup untuk informasi hari ini cukup sekian. Silakan Bapak Ibu eksplorasi sendiri. Kalau Bapak Ibu boleh ya silakan. Silakan. Maaf Bu, tugas-tugas yang ada di tugas kelas itu boleh dicicil sampai tanggal 20 begitu ya? Iya boleh, itu untuk baca Ibu ya. Sebetulnya yang wajib itu hanya terakhir. Yang tugas uji kompetensi yang wajibnya itu. Tapi kalau tidak dibuka-buka, tidak dibaca-baca, yang ada di Google Classroom modul itu, Bapak Ibu minimal modul 1 yang mengenal Google Workspace for Education. Minimal Bapak Ibu membaca yang itu ya. Karena pertanyaannya seputar itu. Silakan. Tadi sudah dikerjakan unit 1 pelajaran 1 mempersiapkan diri gitu. Iya, tapi tidak ada tugas ini Bapak Ibu hanya membuka, membaca dan menyerahkan, udah gitu doang. Jadi untuk eksplorasinya Bapak Ibu bebas ya. Nanti kalau hasil karya Bapak Ibu boleh di-share ke kami ya. Di-share di Google Classroom atau di WA. Ini coba teman-teman saya udah membuat misalkan RPP. Ini Bapak Ibu bisa baca tidak? Silakan nanti begitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mengerti Bapak Ibu untuk tugas-tugasnya?
Jadi yang wajib yang uji kompetensinya. Tapi untuk materi yang wajib dikembalikan, yang wajib diserahkan itu materi 1 mengenal Google Workspace for Education. Biar Bapak Ibu bisa mencoba. Biar ada diskusinya. Ada Pak Isan, silakan Pak Isan mau bertanya apa Pak Isan? Ya, mohon maaf Bu, sebentar. Ya. Nah, untuk uji kompetensi itu berarti nanti hari terakhir ya? Bebas Pak, kalau mau misalkan Bapak Ibu kan ada yang mau ke GMT Bat 5, jangan menunggu terakhir, kalau udah selesai langsung aja nggak apa-apa. Ini kan tadi ada latihan soal Bu, saya udah ngisi latihan soal. Iya. Kalau uji kompetensinya itu di mana itu? Di paling bawah. Di paling bawah Pak. Di bawah, paling bawah ada uji kompetensi. Di bawah ini. Oh belum Pak, nanti jam 15.30 baru ke share. Ya. Berarti tadi cuma latihannya? Latihan, tenang Pak. Masih ada waktu, tenang, itu cuma latihan. Kalau gini Bu, kalau uji kompetensi itu cuma satu kali kesempatan atau diberi 2 kali 3 kali gitu? 1 kali Pak, hanya 1 kali kesempatan. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati, silakan Bapak Ibu sebaik-baiknya ini untuk menggunakan kesempatan ini karena belum tentu kesempatan ini datangnya 2 kali. Misalkan kalau ada Bapak Ibu, misalkan nilainya mau dapat sertifikat nilainya di bawah 20, bisa koordinasi dengan saya. Jadi nanti diarahkan bagaimana caranya. Tapi memang agak ribet Bapak Ibu, bisa harus merubah seperti tadi yang Google Chrome-nya harus disinkronkan dulu menggunakan akun lain gitu. Baru bisa seperti itu. Nilai minimumnya berapa? Ada nilainya ya? Iya, ada nilainya Tadi saya latihan dapat 80. Iya, oh bagus Bu, keren. Nah itu ya. Silakan yang seperti tadi. Nanti dilihat Bu, ada 3 unit kan, ada 3 unit, setiap unitnya itu ada latihan soalnya. Jadi dirangkum dari ketiga unit itu untuk uji kompetensi. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir nilainya kecil, silahkan aja dikerjakan semampunya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Nilai minimumnya berapa Bu? Uji kompetensi? Iya Bapak Ibu, kalau ingin sertifikat dari Pak Kadis minimal nilainya 80. Kalau ya gitu, seperti itu. Kalau sudah lemot nih. Nggak apa-apa Bu, dibantu sama anaknya Bu, nggak apa-apa. Ada Pak Rahmat Upaya, nanti didiskusikan nih di MGMP IPA ya Pak Rahmat. Seperti itu Bapak Ibu. Boleh nanti mengerjakannya bareng-bareng grup MGMP doang nih, boleh. Seperti itu. Pak Joko, ini di MGMP Matematika, dipandu Pak Joko. Nah, Pak Joko udah oke nih untuk grup MGMP Matematika, udah oke nih. Pak Rahmatnya kemana tadi ya? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Karena waktu udah menunjukkan jam 15.15, kalau ada pertanyaan silakan kirim email. Oh iya, kalau yang ingin mengikuti GMT Bat 5, silakan nanti saya akan share di grup WA. Bapak Ibu bisa mengunjungi bit.ly/GMT-Bat5 Kemdikbud. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan, tapi mendaftarnya setelah mengerjakan uji kompetensi Bapak Ibu. Takutnya nanti Bapak Ibu tidak tahu soalnya karena ada ujian dulu. Jadi ketika daftar itu ada ujian dulu. Silakan Bapak Ibu menuliskan email saya, ya akun belajar saya, elimulianingsi81@guru.sd.belajar.id, seperti itu. Untuk tadi ya. Ada pertanyaan Japri ke WA tapi belum dijawab. Oh, mungkin yang Google Chat itu nggak bisa, belum ya? Belum ada Google Chat. Oh, Google Chat itu silakan Ibu bukanya di Gmail. Di Gmail itu di bagian bawah ada bagian ini. Oh, enggak di Belajar ID. Oh, di Belajar ID. Jadi kalau Google Chat tinggal roll. Kalau di akun biasa tidak bisa, Bu. Jadi ada batasannya. Ini di Belajar ID tapi Google Chat enggak ini. Loading terus dari tadi. Kalau Google Group mah udah. Google Group. Nah, Google Chat belum. Kalau Google Chat Bapak Ibu tinggal dibuka di bagian bawah. Di bagian bawah Gmail. Apa saya harus masuk lagi ya mencontohkan? Udah nanti saja. Oh ya udah. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu? Japri aja Neng. Japri siap Bu.
Silakan jangan lupa mengisi presensi. Presensi kalau sudah melihat rekaman atau mengikuti kegiatan ini ya, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu boleh dipersilahkan, boleh. Kalau ada yang mau curhat-curhat boleh.
Abi, eh, 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 eh. Kayak lah ya. Aduh,